siapa sosok Isa Al-Masih di dalam Al-Quran, dan saya kaget, tercengang bagaimana dia begitu dimuliakan. Ya, begitu dimuliakan dan luar biasa sosok ini gitu loh. Yang saya juga terkagum gitu loh. Ini ada nggak sih orang yang seperti ini gitu ya? Yang pertama adalah bahwa dia tidak diciptakan, teman-teman. Ya, saya katakan dia tidak diciptakan. Kenapa? Karena dia utus rohnya Allah sendiri. Ya, di Maryam 17 dikatakan bahwa ruh Allah, ruhana ini menampakkan diri. Dan kita tahu bahwa ruhina itu adalah ruh kami. Dia utus ruh kami kepada Maria untuk menampakkan diri menjadi laki-laki yang sempurna. Kemudian di Al-Anbiya 91, dari ruhina ini, walati asonat farjaha panafahna fiha mir ruhina. Nah, ruhina ini ruh kami atau ruh Allah ini ditiupkan ke farjahannya Maria. Jadi diutus dari ruh ini, kemudian dari ruh ini ditiupkan ke farjahannya Maria, ruhina. Dan saya tahu bahwa Jibril itu tidak pernah punya gelar ruhina. Jibril itu gelarnya Ruhul Amin atau Ruhul Kudus di dalam Al-Quran. Nah, ruhina ini adalah ruh kami, ruh Allah. Karena nahnunya atau domirna itu kembali kepada Allah. Jadi yang dikandung oleh Maria itu adalah Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita menyaksikan kesaksian yang sangat luar biasa. Bagaimana jika seseorang yang sejak kecil dididik sangat taat pada agamanya, bahkan belajar di pondok pesantren sejak masih duduk di bangku SD, justru akhirnya menemukan keyakinan yang berbeda setelah melakukan pencarian dengan sungguh-sungguh. Inilah kesaksian seorang pria asal Banten. Sejak kecil ia dikenal sebagai pribadi yang sangat taat beragama. Karena pendidikan yang diterimanya, ia memahami ajaran agamanya dengan baik. Saat itu ia memandang orang-orang Kristen sebagai orang-orang yang sesat, sehingga ia sangat membenci mereka. Bahkan ketika kakaknya memutuskan berpindah keyakinan, ia merasa marah dan bertanya-tanya mengapa kakaknya tidak dihukum atas keputusannya itu. Dengan tekad yang kuat, ia berusaha mengajak kakaknya kembali kepada keyakinan semula. Namun dalam sebuah percakapan, kakaknya menyampaikan sebuah kalimat yang terus terngiang-ngiang di dalam hatinya. Allah tidak perlu dibela manusia, justru manusialah yang selalu berusaha membela Allah. Kalimat itu membuatnya mulai berpikir dan terdorong untuk menyelidiki kembali ajaran yang selama ini ia yakini. Ia pun mulai mempelajari berbagai hal dengan sungguh-sungguh. Dalam proses pencarian itu, ia terkejut ketika membaca bagaimana Nabi Isa dipandang begitu mulia dan suci di dalam Al-Qur'annya. Dari sanalah perjalanan pencarian kebenaran itu terus berlanjut hingga akhirnya ia mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana pelajaran selengkapnya, apa yang membuat hidupnya berubah, saksikan kesaksiannya sampai selesai. Karena kasih, dan ini mungkin membawa kita semakin mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nama samaran saya Said, ya, kemudian saya asal Banten. Saya lahir dari keluarga muslim, 3 bersaudara. Ya, kebetulan saya anak terakhir. Jadi saya menerima Tuhan Yesus itu saat umur saya 34 tahun. Saya sudah punya dua orang anak ya saat itu. Terus bagaimana ceritanya saya mengenal Tuhan Yesus? Saya tidak pernah, teman-teman, bermimpi bagaimana hidup saya itu ingin mengenal. Bahkan kalau seandainya saya melihat orang-orang yang pengikut Tuhan Yesus itu, saya jujur aja ya, maksudnya kok Tuhan manusia kok disembah ya. Jadi saya berteman aja dengan orang Kristen itu anti, teman-teman ya, karena memang daerah saya kan memang sangat fanatik sekali, yaitu memang garis keras, dan itu memang menjadikan saya tuh fanatik sekali ya. Bahkan saya anti sekali, saya tidak pernah punya teman yang di luar daripada keyakinan saya ya, apalagi dengan orang Kristen itu tidak pernah. Jadi semuanya datang dengan luar biasa ya. Jadi begitu luar biasanya Tuhan saat walaupun saya mengalami kecewa, sakit, tetapi endingnya ternyata saya dipilih Tuhan, keluarga saya. Jadi saat itu saya sudah punya keluarga, punya 2 orang anak. Saya punya kakak ya. Kakak saya itu kebetulan dia gagal menikah dengan suaminya yang pertama ya, karena mereka punya 1 orang anak. Terus kemudian gagal. Nah saat itu dia sudah bercerai itu, kemudian dia dekatlah dengan salah satu cowok ya yang beragama Katolik saat itu. Saat kakak saya kerja, nah kita sebagai keluarga justru tidak merestui ya. Nah bersyukurnya akhirnya pada saat mereka memutuskan untuk serius, akhirnya sampai ke jenjang pernikahan. Jadi suaminya ini menikah secara syariat Islam ya. Karena kalau tidak syariat Islam ya kita sebagai keluarga tidak akan merestui ya. Dan akhirnya menikahlah secara syariat Islam, dan akhirnya setelah itu dibawalah kakak saya ini
pindah ya sama suaminya, ikut suaminya. Saya selalu ingatkan sama kakak saya tuh rajin sekali ngajinya teman-teman. Jadi kalau misalkan habis sholat isya itu dia selalu baca waqiah. Kalau dia habis sholat subuh itu selalu baca surat Ar-Rahman. Jadi dia selalu rutin sekali membaca ngaji, dan bahkan itu yang selalu ditekankan, kalau kamu habis sholat isya baca surat ini, nanti kalau habis sholat subuh baca surat ini, dan itu saya terus lakukan ya. Nah, singkat cerita, saya selalu ingatkan gitu, ajari sholat, ajari ngaji. Saya bilang, saya rindu bahwa kakak saya itu bisa membawa suaminya itu, karena memang sih dia udah terima Islam gitu, menikah juga Islam. Saya rindu dia belajar gitu, belajar. Saya rindu kakak saya itu mengajari baik ngajinya, baik sholatnya. Nah, singkat cerita, 1,5 tahun itu berlalu, saya kaget teman-teman. Saya kaget, saya tahu dari kakak saya yang nomor 2, ya karena saya 3 bersaudara, saya anak terakhir, dua-duanya perempuan. Saya tahu dari kakak saya yang kedua. Jadi kakak saya ceritalah sama orang tua saya, ada saya juga, dia menceritakan bahwa ternyata kakak saya yang pertama ini sudah masuk Kristen. Saat itu hati saya hancur teman-teman ya. Saya sangat kecewa sekali dengan kabar ini gitu kan, karena memang kakak saya itu sempat bantu juga ya usahanya. Saya bilang, pokoknya saya kecewa, saya nggak nyangka gitu loh, bahkan kakak saya itu yang taat ya bisa akhirnya terima Yesus. Saya nggak nyangka, itu seperti aib buat keluarga kami. Jadi di situ saya marah, saya kecewa, saya sudah menganggap, bahkan saya sampai ngomong, saya sudah tidak menganggap lagi kakak saya anggap bahwa dia sudah meninggal. Saya bilang gitu. Kenapa begitu kecewanya saya gitu? Saya berteman dengan orang Kristen aja enggak, ini kakak saya yang benar-benar sangat peduli ya sama adik-adiknya itu, nggak nyangka gitu dia akan pindah keyakinan. Kami sangat kecewa sekali, kami nangis gitu. Saya terutama yang paling terpukul, karena saya lulus SD itu kan mondok teman-teman. Jadi berbeda mungkin dengan kakak saya yang kedua. Kalau saya lebih gimana ya, lebih fanatik lah. Nah, akhirnya disitulah saya mulai kekecewaan. Jadi udah mulai petak umpet tuh. Saat itu kakak saya masih pulang ya, masih pulang kadang ke tempat orang tua, suka nengokin, tapi saya udah nggak terima. Saat dia pulang ke rumah saya pergi. Jadi nggak pernah ada dialog gitu. Sampai saya udah anti sekali gitu. Jadi saat dia pulang saya pergi. Oh, kalau ada kakak saya mau datang ke rumah mama, saya keluar. Jadi saya udah nggak mau lihat dia. Begitu kecewanya saya. Bahkan saya mau beli rokok aja ke warung itu malu sekali teman-teman. Karena lingkungan kami adalah lingkungan Muslim, lingkungan orang Muslim yang fanatik gitu. Makanya begitu itu kabar itu, saya malu sekali sama teman-teman saya, malu sama tetangga, sama saudara-saudara saya lain, karena keluarga kami ada keluarga besar di situ. Saya malu. Pokoknya saya terpukul lah, kekecewaan. Pokoknya saya sudah menganggap kakak saya nggak ada, dan udah nggak punya muka lah saya di situ. Karena kayak seolah-olah aib. Saya marah, saya kecewa, sampai kakak saya tuh masih tiap bulan masih ngirimin uang ya, masih suka kasih uang buat mama ya. Di situ saya tanya, saya bilang, mama masih terima uang nggak? Saya bilang tiap bulan masih. Saya bilang, coba tanyakan, saya bilang sama Ustadz, mama kan ngaji setiap malam Jumat itu, dia ikut selalu pengajian ibu-ibu ya teman-teman. Saya bilang, tanyakanlah sama Ustadz, apa hukumnya menerima uang dari anak yang murtad. Saya bilang itu, coba tanyakan. Saya bilang, jangan setengah-setengah. Saya bilang, karena hidup itu kan kita pasti mati gitu kan. Nah, kita mati itu kalau kayak gini kan buat saya udah abu-abu. Tapi kan ini rezeki kata mama. Iya, saya bilang kalau dari orang lain ya boleh aja mama, silakan terima. Tapi kan ini dari anak sendiri, saya bilang, dari anak yang murtad. Dengan mama menerima uang, itu sama aja mama mendukung, saya bilang, mendukung pilihannya. Yang harusnya kita benar-benar fight gitu, supaya dia balik lagi gitu kan. Tapi ini enggak, akhirnya dia sempat tanyakan sama ustadznya, guru di pengajiannya. Dan akhirnya dari situlah mulai ada pertentangan, ada penolakan dalam keluarga. Sehingga akhirnya kakak saya itu terbuang. Kurang lebih selama 2 tahun teman-teman ya, 2 tahun lebih lah. Jadi kakak saya itu sempat terhilang itu 2 tahun lebih, kita lost contact ya selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu mulailah ada rasa rindu ya, kabarnya di mana, terus tinggalnya di mana, karena kita lost contact, pulang enggak gitu, terus lost contact aja sama sekali. Dan akhirnya disitulah saya mulai rasa rindu teman-teman, karena dia paling peduli ya sama adiknya itu. Jadi saya mulai rindu dia di mana, terus masih hidup atau tidak gitu, karena kita nggak ada komunikasi sama sekali selama 2 tahun lebih ya. Jadi akhirnya di situ selama 2 tahun itu saya mulai bertanya-tanya. 1 tahun pertama itu saya bertanya-tanya teman. Saya bilang, ya Allah gitu, kalau memang kakak saya ini menerima pindah keyakinan, saya bilang, kenapa hukuman ini harus dilimpahkan kepada kami gitu. Kami keluarga yang harus tersiksa gitu. Apalagi orang tua saya sebagai adik aja ngerasa kehilangan kakak itu sangat tersiksa teman-teman gitu. Karena namanya darah, ikatan darah, apalagi dia peduli sekali sama adiknya, sangat bertanggung jawab gitu. Itu benar-benar saya nggak sanggup gitu. Jauh dari kakak saya tuh nggak sanggup. Apalagi orang tua saya yang melahirkan mama ini. Jadi gimana perasaan mereka ya gitu.
Saya bilang, ada yang salah nggak sih? Saya bilang, cuma sampai ngomong gini, ya Allah, kalau memang kau maha kuasa, kenapa nggak kau yang menghukum saja kakak saya gitu? Kenapa hukuman itu harus dilempahkan kepada kita sehingga kita harus kehilangan keluarga kita? Gitu. Dan akhirnya di situ saya bergumul ya. Saat itu saya banyak merenung ya, banyak merenung, dan akhirnya saya mulai senang lah lihat-lihat diskusi. Saya suka nonton-nonton YouTube ya, lihat diskusi lintas agama ya, senior-senior kita ya kayak Pak Budi Asali ya. Zaman waktu itu kan saya belum kenal ya. Tapi saya mulai ngikutin ya, ngikutin diskusinya mereka gitu kan. Nah, itu saya mulai kenapa ya gitu. Kalau kalau orang-orang Islam itu kalau ditanya larinya ke hadis, nggak ada sumber yang lain saya bilang untuk menguatkan eh, narasinya gitu dari sumber yang lain gitu. Kalau misalkan kita bawa hadis kan itu sumbernya di intern Islam sendiri gitu. Sedangkan belum tentu kita jelaskan kepada orang Kristen mengerti tentang hadis gitu kan. Maksud saya bisa nggak dibuktikan dengan sumber yang lain yang netral gitu kan. Nah saya mulai tertarik tuh, mulai ada rasa ketertarikan gitu. Kalau di kekristenan itu bisa dibuktikan gitu dengan sumber yang lain, dia tampilkan data yang lain gitu tentang kisah, contohnya penyaliban gitu ataupun apapun itu tidak pernah lepas dari sejarah, fakta sejarah. Gitu. Nah ini yang saya mulai itu, tapi ya belum percaya sepenuhnya tidak gitu. Tetapi saya mulai ada ketertarikan gitu, ketertarikan. Tapi untuk percaya ya enggak gitu teman-teman. Ya bahkan saya kalau saya bilang amit hamid gitu kan, saya jadi orang Kristen itu amit hamid teman-teman. Nah setelah itu 2019 pas COVID varian Delta, orang tua saya kan memang sudah tua ya. Wah saat itu umur itu sudah 70 ya, 70 ya, 69 ya mau jalan 70. Ternyata saat itu dia harus dilarikan ya, sesak ya, susah napas dan akhirnya malam itu kita harus larikan dirujuk ke klinik. Kita pakai ambulan desa saat itu, saya dengan Pak RT juga, dan kita larikan ke klinik. Ya sampai di klinik itu orang tua saya itu cuma dikasih oksigen saja teman-teman, diperiksa dan harus dilarikan ke rumah sakit. Nah saat itu saya bilang, papa harus lari ke rumah sakit, papa harus dirawat. Orang tua saya nggak mau teman-teman, orang nggak mau, dia sudah pasrah. Nggak, saya bawa lagi pulang. Kalau misalkan udah nggak ada umur, papa ikhlas gitu. Papa ikhlas. Jadi cuma dikasih tambahan oksigen aja karena oksigen yang sampai ke otak itu cuma sedikit teman-teman ya. Jadi cuma ditambahkan oksigen di klinik itu, akhirnya harus dirujuk dan papa saya nggak mau. Akhirnya dibawa pulang karena dia tetap nggak mau. Akhirnya kita bawa pulang, nggak dikasih obat, nggak dikasih apapun. Sampai kesehatan itu berangsur-angsur makin buruk. Ya makin buruk, udah nggak bisa makan nasi, cuman makan biskuit regal, dan akhirnya sampai kakinya lumpuh teman-teman, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Saya waktu itu harapan saya sudah ikhlas gitu. Maksudnya kalau papa ini nggak ada, ya kita udah ikhlas gitu, udah terima, termasuk mama juga saat itu kan. Dan saya nggak tahu siapa yang kasih kabar ke kakak saya ya. Saat itu saya malam itu habis mijiti orang tua saya, kakinya saya pijitin gitu kan, kakinya sampai saya larut saat itu. Kemudian saya tidur, jam 10 itu saya baru bangun teman-teman. Saya nggak sholat subuh juga, saya udah pokoknya jam 10 itu saya baru bangun. Tiba-tiba saya buka kamar itu, saya lihat ke dapur itu kakak saya pulang teman-teman. Kakak pertama saya pulang. Ya dia duduk di kursi, dari kemudian saya kaget gitu, dia pulang. Nah disitulah saya sudah nggak bisa ngomong apa-apa teman-teman. Pokoknya saya senang, campur aduk, sedih juga gitu, dia berpulang gitu, senang gitu. Jadi langsung saya raih kakinya, langsung saya minta maaf. Saya bilang, maafin saya yang jahat selama ini. Saya sudah keras sama orang tua sehingga kita terpisah, saya bilang. Nah jadi saat 2 tahun lebih itu saya udah mulai terbuka hati saya, sudah mulai terima gitu ya. Tapi ya itulah, jadi COVID varian Delta 2019 itu dipakai Tuhan sehingga akhirnya kita berkumpul lagi. Akhirnya saya kakak saya duduk di kursi, saya akhirnya nangis di pahanya kakak saya minta maaf, saya akui teman-teman ya. Saya ceritakan semuanya, saya pengakuan dosa di situ sama kakak saya, dan kakak saya cuma ngeluh saja. Dan akhirnya dia bilang, ya sudah, kalau kakak pun di posisi kamu pasti kakak akan melakukan itu. Sudah, yang sudah terjadi sudah. Yang paling penting adalah kita berdoa untuk kesembuhannya papa, supaya Tuhan masih berikan kesempatan untuk papa itu. Karena waktu itu sudah parah teman-teman, sudah parah, sudah lumpuh, badannya juga habis karena makanan nggak bisa masuk nasi teman-teman. Nah setelah itu kemudian saya dibawalah sama kakak saya itu ke kamar papa saya. Kemudian tangan saya dipegang sama kakak saya, dia berdoa, dia minta sama Tuhan. Dan setelah dia berdoa, malamnya dia pulang lagi ya, karena dia rumahnya kan berbeda. Dia balik lagi ke rumahnya malam. Keesokan harinya saya kaget teman-teman. Keesokan harinya itu saya kaget. Begitu saya buka pintu, ya orang tua saya teriak mau ke kamar mandi. Saya bilang sebentar, saya bilang. Nah pas karena kalau ke kamar mandi kan harus saya angkat. Nah setelah saya buka pintu, apa yang terjadi teman-teman? Itu saya pas buka pintu kamar itu, orang tua saya itu berdiri di belakang pintu itu. Saya kaget saat itu.
Saya bilang, Pak, Papa bisa jalan gitu. Bisa bangun, ayo Pak, pelan-pelan. Ayo, saya sambil nahan di belakang begini. Saya sambil nahan begini di belakang, ayo. Gitu, pelan-pelan jalan ke kamar mandi. Itu sampai ke kamar mandi, teman-teman. Sampai dia balik lagi. Itu bisa. Di situ saya terkagum sekali. Saya bilang keren ya. Doanya orang Kristen ini luar biasa, saya bilang. Kenapa nggak ada obat yang diminum? Dan nggak ada juga. Ya memang saya selama sholat juga saya doakan gitu. Tapi ini luar biasa, teman-teman. Jadi maksudnya hari besok sebelumnya didoakan, malamnya kakak saya pulang, besoknya langsung bisa jalan. Saat sehari itu saya ini minta kemana gitu. Ini orang Kristen ini minta kemana gitu. Dan saya aminkan saat itu, waktu saya dipegang tangan itu, kakak saya doakan itu saya aminkan. Apakah itu membuat saya percaya? Tidak, teman-teman. Sekalipun mujizat itu di depan saya mengakui itu luar biasa. Saya nggak bertobat, teman-teman. Saya nggak terima Yesus. Dan saat keluarga kami dipulihkan, di satu momen itu saya ingin bawa kakak saya balik lagi. Jadi saat kita sudah dipulihkan, ya nomor kita sudah tukeran nomor lagi, kita sudah ada komunikasi. Saya ada satu malam itu, saya pengen ngajak kakak saya itu balik lagi. Ini setelah orang tua saya kemudian merasa pulih ya. Saya pengen ajak dia balik lagi ke keyakinan saya yang lama, keyakinan kakak saya yang lama. Nah tapi luar biasanya apa? Begitu saya tanya kakak saya, apa yang membuat kakak menjadi orang Kristen? Dia ceritakanlah kesaksian. Jadi dia tidak sengaja ya, karena kakak saya itu dari perhotelan, tidak sengaja dia punya lihat status temannya yang non Muslim. Jadi waktu di zaman Ahok 212 ya, yang waktu Ahok di demo itu 212, ada pergerakan 212, dia tiba-tiba tidak sengaja lihat status temannya yang non Muslim ini bilang begini, masa Tuhan kok dibela? Bukan yang harus membela itu Tuhan ya. Jadi inilah yang membuat kakak saya itu kebuka, teman-teman. Iya ya, harusnya kan yang membela kita Tuhan, masa kita membela Tuhan? Nah inilah yang membuat akhirnya kakak saya tanyakanlah sama temannya yang non Muslim ini, dan akhirnya mereka sharing dan akhirnya dibawalah ke tempat pendeta, dan akhirnya ada timbul ketertarikan. Dia bilang gimana sih ibadahnya Kristen gitu. Dan akhirnya hari Minggu itu dia janjian. Hari Minggu dia janjian untuk masuk ke gereja ibadah, dan luar biasanya teman-teman saat pujian itu sukacita, kakak saya itu nangis sampai saya bilang apa yang membuat kakak nangis, nggak tahu. Pokoknya hati kakak itu sakit, nangisnya nggak ketahan gitu. Tapi apa yang membuat kakak nangis nggak ngerti dia juga, nggak tahu. Jadi benar-benar waktu dia pujian sukacita itu dia nangis saja, nggak ketahan nangisnya. Terus saya bilang apa ya, harusnya kan aneh gitu loh. Harusnya aneh, kok ini bisa nangis gitu. Saya juga berpikir keras gitu, nggak masuk akal gitu loh teman-teman. Kok bisa? Harusnya kan orang yang baru pertama kali melihat ibadahnya mereka gitu, apalagi ini kan memang gerejanya kalau saya lihat kan karismatik ya, sukacita, harusnya aneh, tapi ini enggak, teman-teman. Kakak saya nangis. Sampai saya tanya apa yang membuat kakak nangis, nggak tahu. Pokoknya hati kakak sedih aja, sakit aja, nggak ketahan. Terus apa setelah itu? Akhirnya setelah ibadah itu dia dibawalah ke ruangan, dan akhirnya disampaikanlah sama yang membimbing di gereja itu bahwa kakak saya itu dijamah Roh Kudus. Kakak saya nggak ngerti apa itu Roh Kudus, tetapi jamahan itu membuat kakak saya itu akhirnya pengen lagi ke gereja, dan akhirnya dia memutuskan untuk minggu depan saya balik lagi ke gereja. Ya, dia belum terima Yesus saat itu, dia juga nggak ngerti. Nah, saat itu akhirnya kakak saya minggu depan itu dia nata Tuhan dulu sebelum dia ke gereja, tapi dia udah memutuskan untuk balik lagi minggu depan karena nggak nyaman ya, dari zaman itu dia membuat dia nggak nyaman, teman-teman. Dari zaman itu akhirnya ada dia tes anaknya, sampai dia begini, setelah dia pengenalan ke gereja itu dia bilang begini, kalau anak saya lulus tes ini gitu, saya akan percaya Yesus. Kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan, coba buat anak saya lulus. Dan itu puji Tuhan, teman-teman, dijawab. Anaknya tiba-tiba teriak, kemudian dia tes itu lulus. Nah akhirnya dia semakin semangat lah, udah memang dia minggu depan mau ke gereja, dan dia juga nantang Tuhan, dan itu dijawab. Dan dia akhirnya mantapkan diri, akhirnya setelah minggu depan dia ibadah lagi, dan dia disitulah memutuskan untuk dibaptis, teman-teman. Kok bisa ya, saya bilang gitu. Saya jadi apa yang mau saya tadinya bawa lagi kakak saya lewat telepon itu, saya terkagum, terkesan dengan kesaksiannya, tertegun. Saya diam, merenung gitu, kok bisa ya. Nah, saya jadi buyar, teman-teman. Yang tadinya saya mau bawa kakak saya balik lagi gitu, mau tanya, kalau kakak saya kan memang notabene bukan pesantren, teman-teman. Tapi dia lulus SD lah, kemudian melanjutkan di bangku SMP. Jadi dia Islamnya itu belum terlalu paham. Ya, jadi pada saat kesaksian itu saya juga bengong ya, kok bisa ya. Saya bertanya-tanya gitu. Sampai akhirnya kakak saya, boleh nggak kakak tanya? Malah dia yang bertanya sama saya bilang, ya silahkan gitu. Kakak mau tanya apa, tapi kamu jangan marah. Ya silahkan, saya bilang. Apa itu mujizat? Ya mujizat itu adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada hambanya, baik Nabi maupun Rasul, untuk menunjukkan tentang kuasanya Tuhan. Agar orang-orang yang menyaksikan mujizat itu percaya dan menyembah Tuhan yang memang dibawa oleh Nabi ini dan utusan ini. Oke. Terus mujizatnya Nabi Muhammad apa?
Ya saya sampaikan Al-Quran dan serta membelah bulan. Saya bilang. Itu yang saya tahu. Oke. Al-Quran itu menurut kamu lebih tepat mujizat apa pedoman? Saya diam, teman-teman. Iya, kalau mujizat itu kuasa, ya fenomena yang memang nggak bisa kita jelaskan dengan sains gitu kan, yang luar biasa, yang amazing gitu. Ini kalau Al-Quran ini kan lebih tepatnya tuntunan atau pedoman, petunjuk gitu untuk kita hidup benar. Nah, akhirnya saya sih sepakat ya. Artinya kalau Al-Quran ini adalah pedoman. Oke, bagus. Terus yang kedua apa? Saya bilang membelah bulan. Coba bisa nggak kamu ceritakan bagaimana ceritanya? Dan saya ceritakan. Jadi pada saat itu orang-orang Quraisy itu tidak percaya dengan kenabian Nabi. Kemudian dia bertanyalah sama pendeta Yahudi. Sehingga sama pendeta Yahudi itu disampaikan kalau memang dia adalah Nabi, dia harusnya bisa melakukan mujizat. Dan akhirnya Nabi Muhammad ini dibawalah kepada pendeta Yahudi ini oleh orang-orang Quraisy saat itu. Dan saat ditanya oleh pendeta Yahudi, kalau memang engkau Nabi, apa mujizatmu? Dia terdiam. Nabi Muhammad ini terdiam. Dan tiba-tiba Jibril ini berbisik di telinganya, kemudian tunjuklah bulan itu dengan jarimu, maka dengan izin Allah, seizin Allah, bulan itu akan terbelah. Oke, terbelah bulannya, terbelah. Saya bilang. Terus kemudian mereka percaya enggak? Tidak, saya bilang. Mereka bilang itu sihir yang nyata. Mereka menganggap itu sihir. Oh, tapi luar biasa ya gitu. Maksudnya mujizat itu kalau misalkan sampai membelah bulan itu luar biasa loh. Ya maksudnya gimana? Saya bilang. Ya, kamu tahu nggak kisah Musa? Iya saya tahu. Dia membelah laut loh. Tapi banyak orang yang percaya gitu. Bahkan kekristenan percaya bahwa Musa pernah membelah laut. Islam juga ada kan gitu. Iya saya bilang. Itu berarti kira-kira terjadi nggak membelah laut itu? Ya terjadi. Buktinya Islam pun mengaku itu, saya bilang. Oke, itu tuh luar biasa loh. Banyak orang-orang yang memang percaya dan berarti saksinya ada gitu, menyaksikan itu. Nah ini saya bingung. Kata-kata saya kalau memang itu terbelah, berapa banyak orang yang melihat bulan? Saya bilang seluruh dunia melihat bulan. Ada nggak sumber yang lain mencatat bulan ini terbelah? Saya bilang nggak ada. Memang nggak ada teman-teman. Hanya Islam yang mencatat itu. Kalau saya mau jujur, katakan nggak ada teman-teman. Nggak tahu, saya hari itu udah mulai jujur. Tapi saya mengakui nggak ada sumber yang lain memang. Di zaman itu tidak ada sumber yang lain yang menulis bahwa bulan itu pernah terbelah di zaman itu. Harusnya ini fenomena yang luar biasa teman-teman. Karena seluruh dunia menyaksikan bulan. Tiba-tiba itulah yang membuat saya, iya juga ya gitu loh. Ini terjadi atau tidak gitu. Akhirnya saya malah bertanya-tanya gitu loh. Padahal cuma itu poinnya. Dan akhirnya saya bilang, oke kak, akhirnya kita sudahilah telepon itu. Tapi saya mulai, hati saya tuh bertanya-tanya ini terjadi atau tidak ya. Nah, dari hal inilah yang membuat saya dorongan untuk belajar lagi. Pengen mempelajari lagi saya bilang. Saya pengen belajar lebih dalam lagi. Dan akhirnya setelah saya belajar mempelajari, kemudian saya bahas beberapa ayat yang menurut saya, apa ya, kok begini gitu ya. Saya tahu kan Allah itu Rahman Rahim, tapi kok setelah saya buka ayat ini saya kaget teman-teman. Saya kaget sekali gitu. Saya menemukan fatwa yang memang kaget gitu. Termasuk istri-istrinya Nabi saat itu. Itu saya kaget teman-teman. Ya, karena selama ini yang disampaikan kepada saya itu berbalik dengan waktu saya mendalami. Yang pertama tentang surat-surat ya, perintah-perintah tentang membunuh orang-orang Yahudi ya. Dan itu buat saya kok seperti ini gitu. Nah itulah yang membuat saya itu ragu. Dan akhirnya saya tinggalin teman-teman ya. Tinggalin, saya sudah tidak melakukan sholat lagi. Saya sudah ragu. Kok begini ya? Ya mungkin saya nggak akan cerita banyak, tapi teman-teman pasti mengerti ya. Jadi begitu saya buka, saya kaget teman-teman menemukan kok gini ya. Termasuk kayak misalkan salah satunya di Kamut-A ya, terus penggala telinga leher orang Yahudi segala macam, itu saya sempat kaget teman-teman ya. Ya termasuk juga sama sejarahnya gitu kepada istri-istrinya, itu kaget. Saya selama ini nggak pernah dapat itu teman, nggak pernah dapat itu. Yang saya dapatkan itu adalah begitu mulia ya, tapi begitu saya gali saya kaget. Disitulah yang saya udah nggak percaya lagi. Saya bilang berbalik dengan apa yang saya belajar dulu. Saya kecewa teman-teman, saya kecewa. Saya kemudian udah nggak sholat lagi ya, sudah nggak lagi sholat, saya udah ragu. Ini ada yang salah saya bilang di sini. Ya itulah selama 2,5 bulan ya, hampir 3 bulan itu ya, 2,5 bulan atau sampai 3 bulan itu saya sudah tidak sholat. Jadi saya kayak orang ateis teman-teman ya. Jadi saya kayak orang nggak punya agama ya. Saya sudah tidak percaya dengan keyakinan saya, tapi saya juga nggak tahu kemana gitu. Karena kakak saya juga nggak pernah ngajak saya jadi orang Kristen, tidak pernah teman-teman. Dan saya di situ bergumul, kok saya nggak punya agama ya, saya bilang. Terus keyakinan saya apa? Saya sholat udah nggak mau, istri saya masih sholat, orang tua saya udah nggak mau, teman saya lepasin semuanya. Karena sebegitu saya buka, saya kaget gitu. Fakta ini saya kaget gitu. Saya juga nggak percaya teman, sampai nangis saya. Oh saya nggak pernah menemukan ini selama saya belajar. Dan akhirnya
saya bergumul ya, artinya waktu itu saya nggak tahu bergumul itu, tapi saya banyak bertanya-tanya di hati saya, ini kemana sih, kok saya nggak punya Tuhan gitu sekarang. Dan hari ini ada suara di dalam hati saya itu, coba kamu cari tentang Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Ada suara seperti itu ya, saya nggak tahu itu suara dari mana, tapi itulah yang membuat saya akhirnya menggali tentang sosok Isa Al-Masih ini di dalam Al-Quran. Dan setelah saya dorong itu, saya kemudian buka, saya googling siapa sosok Isa Al-Masih di dalam Al-Quran, dan saya kaget, tercengang bagaimana dia begitu dimuliakan. Ya, begitu dimuliakan dan luar biasa sosok ini gitu loh. Yang saya juga terkagum gitu loh. Ini ada nggak sih orang yang seperti ini gitu ya? Yang pertama adalah bahwa dia tidak diciptakan, teman-teman. Ya, saya katakan dia tidak diciptakan. Kenapa? Karena dia utus rohnya Allah sendiri. Ya, di Maryam 17 dikatakan bahwa ruh Allah, ruhana ini menampakkan diri. Dan kita tahu bahwa ruhina itu adalah ruh kami. Dia utus ruh kami kepada Maria untuk menampakkan diri menjadi laki-laki yang sempurna. Kemudian di Al-Anbiya 91, dari ruhina ini, walati asonat farjaha panafahna fiha mir ruhina. Nah, ruhina ini ruh kami atau ruh Allah ini ditiupkan ke farjahnya Maria. Jadi diutus dari ruh ini, kemudian dari ruh ini ditiupkan ke farjahnya Maria, ruhina. Dan saya tahu bahwa Jibril itu tidak pernah punya gelar ruhina. Jibril itu gelarnya Ruhul Amin atau Ruhul Kudus di dalam Al-Quran. Nah, ruhina ini adalah ruh kami, ruh Allah. Karena nahnunya atau domirna itu kembali kepada Allah. Jadi yang dikandung oleh Maria itu adalah ruh Allah. Nggak bisa saya pungkiri itu, karena ayatnya jelas. Kemudian di At-Tahrim 12 juga sama dijelaskan begitu. Nah, kemudian di ruh ini, ruh Allah ini ditiupkanlah ke farjahannya Maria. Jadi ini sangat luar biasa, dan dikatakan di dalam Ali Imran 45 bahwa Isa itu bukan hanya juga ruhnya Allah, tetapi kalimatnya. Dan ketika malaikat itu berkata, ya Maryam, inallaha yubashiruki, bahwa sesungguhnya Allah mengabarkan kabar gembira kepadamu, bi kalimati minhu, firmannya, ismuhu Al-Masih ibnu Maryam, wajihan fi dunya wal akhirah, yaitu namanya Al-Masih putra Maryam, orang yang dimuliakan di dunia maupun di akhirat. Allah mengkonfirmasi bahwa Isa adalah firman-Nya. Apa kita mau bantah ayat itu? Tidak. Bahkan domirnya itu domirhu, bi kalimati minhu, firman-Nya. Kalau saya lihat dari bagaimana prosesnya Isa, ya, di mana penciptaannya? Dia utus rohnya, dia tiupkan rohnya. Kemudian Isa bukan hanya rohnya, tetapi firman-Nya. Maka dikonfirmasi di dalam An-Nisa 171, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu Allah ilal haq. Innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatu. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian, dan janganlah mengatakan kepada Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam adalah utusan Allah dan kalimatnya. Dia memang utusan dan kalimatnya, firmannya. Rasulullahi wa kalimatu. Dia utusan dan kalimatnya dan firmannya. Alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, yang disampaikan kepada Maria dan rohnya. An-Nisa 171 mengkonfirmasi bahwa Isa adalah kalimatnya dan adalah ruhnya juga. Allah yang ngomong. Ya ahlal kitabi, kata Allah, wahai ahli kitab. Itu apakah kita akan kemudian menolak ayat itu? Tidak. Saya baca ayat itu dan kemudian saya kaget. Wala taqulu salasa, jangan kalian mengatakan tiga. Tiga yang mana dimaksud ayat itu? Allah ingin menegaskan bahwa dia adalah firman, roh dan zat Allah sendiri. Karena yang dibahas dengan ayat itu adalah tentang itu, tentang firmannya, tentang rohnya, tentang Allah sendiri. Tidak ada kata rob di dalam Arab itu. Wala taqulu salasa. Dan saya juga tidak mengerti bagaimana ulama ini mentafsirkan di tengah-tengah itu kata rob itu, padahal original teksnya wala taqulu salasa, jangan kalian mengatakan tiga. Tiga yang mana yang dimaksud kalimat itu? Kalau kita lihat ayat-ayat yang lain, begitu luar biasa. Dia utus rohnya, dia tiupkan juga rohnya, dikandung oleh Maria, ruhana. At-Tahrim ayat 12 juga. Kemudian Ali Imran 45 juga dia mengatakan, Allah mengatakan bahwa Isa adalah firman-Nya, namanya Isa. Apa kita akan menolak? Kemudian dikonfirmasi di An-Nisa 171 bahwa dia firman dan ruhnya Allah. Maka Allah mengatakan subhanahu ayyakula lahu walad di ayat itu. Maha suci dia atau segala kemuliaannya karena dia memiliki putra. Apa yang mau kita tolak dengan ayat itu? Saya tidak masuk kepada tafsirnya, teman-teman, tetapi saya masuk kepada original teksnya. Dan akhirnya saya sepakat karena tidak ada. Di mana ayat dia bahwa dia diciptakan seperti Adam? Inna masalah Isa kamasali Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Itu berbeda pandangan, teman-teman. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah sama seperti Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Dia mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dari debu tanah. Isa nggak diciptakan dari debu. Apakah kita akan mengatakan bahwa Isa sama seperti Adam? Berbeda, teman-teman. Isa punya ibu, Adam tidak punya ibu. Artinya apa? Bahwa ini ayat menerangkan bahwa Isa adalah Adam kedua.
Karena Allah mengatakan ini masalah Isa indallah kama masali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah sama seperti Adam. Yaitu Isa yang tidak berdosa. Adam juga dulu diciptakan tidak berdosa. Karena mana ada buktinya? Bahkan dikatakan, dikonfirmasi oleh Al-Quran, Isa tidak pernah ada dosa, teman-teman. Satupun pelanggaran yang dilakukan Isa tidak ada. Maka dikatakan dia suci. Bahkan dengan doanya Maryam, Isa tidak pernah tersentuh oleh setan, teman-teman. Makanya dia suci. Belum lagi mujizatnya, dia buat burung dari tanah liat dan kemudian ditiupkan ruh ya ke dalam burung ini, kemudian dia bisa jadi burung sungguhan. Itu sedang menceritakan bahwa dia adalah pencipta. Dia adalah firman yang menjadikan. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Dia firman-Nya, teman-teman. Makanya dia punya kuasa saat dia menciptakan burung dan dia tiupkan kun fayakun, dia jadi. Itu sedang menerangkan dirinya adalah pencipta, dia adalah firman-Nya. Karena kita semua dijadikan oleh firman-Nya. Yasin 82 juga mengatakan demikian. Dan kemudian apakah dia kebetulan orang yang dimuliakan? Hanya dia yang dimuliakan. Kemudian kita adalah orang-orang yang berserah diri kepada Isa, adalah orang-orang muslim. Al-Maidah ayat 111. Dia adalah jalan yang lurus. Al-Baqarah ayat 210 Allah mengatakan, dia akan datang menjelang hari kiamat dalam naungan awan bersama malaikatnya untuk melakukan penghisaban. Dan Allah mengkonfirmasi di dalam Al-Zukhruf 61 yang ditunjuk menjelang hari kiamat adalah Isa. La ilmul lisaati fala tamtaruna biha wa tabi'un hada siratul mustaqim. Isa adalah pengetahuan, kata Allah, akan datangnya hari kiamat. Maka itu kamu jangan ragu. Ikutilah petunjukku. Inilah Allah menunjuk Isa kepada inilah jalan yang lurus. Dan kita tidak bisa menolak bahwa Isa adalah hakim yang adil. Dia akan datang kedua kali untuk menjadi hakim, teman-teman. Dan semua orang-orang Yahudi, baik Yahudi, Kristen, Islam, semua menantikan Isa. Karena dia yang akan datang menjelang hari kiamat. Siapa lagi? Dan Allah mengatakan Allah akan datang dalam naungan awan. Dan kita tahu bahwa Allah mengatakan sendiri Al-Hadid ayat 3, wal awal wal akhir wal dzahir wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Akulah yang nampak, yang jelas, yang nampak, yang wujud. Dan aku yang tidak berwujud. Allah yang mengatakan itu. Kemudian apa yang nampak Allah itu? Bagaimana Allah yang nampak? Sedangkan Allah mengatakan di ayat yang lain, dia akan datang. Siapa yang akan datang itu, teman-teman? Tidak lain adalah Isa. Karena dialah yang akan dituju Allah sebagai pengetahuan akan datangnya hari kiamat. Dia akan datang. Jadi pada saat kita menantikan menjelang kiamat itu menantikan Isa, teman-teman. Isa karena dia adalah firman-Nya. Karena dia ada ruh Allah mengambil rupa manusia sehingga kita bisa melihat Isa melihat kemuliaan Allah melalui Isa karena dia firman-Nya, karena dia adalah ruhnya Allah. Nggak bisa kita tolak seperti itu. Dan hanya dia yang ditunjuk Allah sebagai jalan yang lurus. Hanya dia yang dimuliakan di dunia dan akhirat. Allah yang mengkonfirmasi. Apa yang mau kita tolak? Hanya dia yang dikatakan suci. Dia adalah hakim yang adil. Tidak ada nabi-nabi yang lain ditunjuk akhir zaman sebagai hakim yang adil. Tidak ada, teman-teman. Dan kita tahu kalau namanya hakim adil, berarti tugasnya menghakimi manusia menurut amal dan perbuatannya manusia itu. Itu yang disebut hakim yang adil. Hakim yang adil artinya hakim yang harus mengetahui isi hati manusia. Hanya Allah yang punya gelar hakim yang adil. Tetapi kenapa Allah menunjuk Isa sebagai hakim yang adil? Bukan mematahkan salib. Itu adilnya di mana yang seperti itu? Kalau memang dia ditunjuk sebagai Allah hakim yang adil, artinya dia harusnya menghisab manusia. Menghisab artinya menghukum manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Makanya begitu luar biasa. Dan kemudian dikatakan di ayat yang lain, Isa tidak wafat, diserupakan. Ali Imran 55 mengatakan dia wafat. Inni mutawafika wa rafi'uka. Menurut Ibnu Abbas dia wafat. Dia wafat, setelah wafat dibangkitkan. Diangkat. Diangkat ke sisi Allah. Hanya dia yang diangkat ke sisi Allah. Hanya dia. Apakah kita akan bantah kata-kata mutawafika dari kata tawafa, wafat artinya meninggal? Kalau kita mengatakan dia tidur, kenapa enggak Allah mengatakan naum? Kenapa Allah menggunakan bahasa Arab mutawafika, wafat? Dan kita tahu kata wafat itu meninggal, almarhum. Apa yang mau kita bantah? Makanya saya dari situlah saya kaget dan akhirnya saya memutuskan untuk luar biasa. Tidak ada yang seperti beliau. Tidak ada yang seperti beliau begitu dimuliakan. Begitu luar biasa. Dia firman-Nya, dia juga ruhnya. Tidak ada yang seperti itu. Apakah ada yang kemudian lahir dari ruh Allah? Nabi yang lain, manusia yang lain ada yang lahir dari ruh Allah, dia utus ruhnya, dia tiupkan ke farjanya Maria, tidak. Kita semua keturunan Adam, teman-teman. Tetapi Isa berbeda. Dia utus ruhnya, dia tiupkan ruhnya, kemudian dikandung oleh Maria. Ruh Allah, ruhina. Dan dia juga kalimatnya. Ali Imran 45. Dan itulah yang membuat saya akhirnya, ini siapa? Begitu luar biasa sosok ini. Bahkan dia tidak menikah, teman-teman. Bahkan dikatakan di riwayat lain mengatakan bahwa dia tidak punya nafsu syahwat. Dia tidak tersentuh oleh setan. Makanya gak pernah
dia kena santet ataupun apa, nggak pernah. Bahkan iblis nggak bisa menyentuhnya dia. Kenapa? Karena dia ruh Allah, karena dia firman-Nya. Apalagi dia kena aneh-aneh, nggak ada teman-teman. Itu luar biasanya. Sehingga dari situlah saya kemudian merenung, oh ada manusia seperti ini ya. Begitu luar biasa teman-teman. Dan saya yakin ini bukan manusia pada umumnya, bukan manusia seperti kita teman-teman. Begitu luar biasa diceritakan. Dan akhirnya saya disitulah kemudian saya bergumul, kok keren sekali, ini siapa? Kok ada manusia seperti ini? Dan akhirnya saya bergumul, akhirnya kakak saya tuh telepon saya, kamu mau nggak dikirimi Alkitab? Saya bilang nggak apa-apa, buat saya belajar. Akhirnya saya dikirimi Alkitab. Pada saat Alkitab itu sampai kepada saya, itu saya belajar, sudah belajar di situ. Itu saya mengerti tidak, saya buka Kejadian itu saya nggak ngerti teman-teman. Saya tidak mengerti, ya, tidak mengerti bagaimana saya buka kitab Kejadian, pada nggak ngerti teman-teman. Saya pusing bacanya. Akhirnya saya nggak teruskan baca. Ya, belum habis saya satu pasal saya nggak baca teman-teman. Saya nggak ngerti. Tiba-tiba dalam hati saya itu didorong, coba kamu cari Isa Al-Masih menurut Alkitab. Dan akhirnya saya cari googling teman-teman. Isa Al-Masih menurut Alkitab, dan saya kaget. Ternyata dia utus roh, dia utus firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah teman-teman yang saya membuat. Saya kata, kok ini sama seperti Ali Imran 45. Ali Imran 45 juga mengatakan dia adalah firman-Nya. Dia adalah kalimat-Nya. Yang dimuliakan di dunia dan akhirat. Begitu luar biasa, dia juga hakim. Dan dia juga akan datang menjelang hari kiamat. Saya bilang, apakah itu kebetulan? Tidak, teman-teman. Dan saya bilang, dan saya mantapkan. Saya mau percaya Isa. Saya mau percaya Yesus. Jadi saya mengenal Isa Al-Masih melalui Al-Quran, teman-teman. Ya kemudian Tuhan arahkan saya, Tuhan dorong saya konfirmasi di dalam Alkitab. Dan itu benar-benar luar biasa, teman-teman. Banyak sekali kesamaannya. Mungkin saya akan mengatakan memang ada perbedaan. Tapi banyak kesamaan, teman-teman. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengikut Isa. Dari saya saat itu saya izin, ya saya sudah nggak nyaman. Saya pokoknya pengen ikut Isa, saya pengen ikut Yesus. Akhirnya saya bilanglah sama mama saya, lagi masak saat itu, saya peluk, saya bilang, mah saya mau menjadi orang Kristen. Mama saya juga kaget tuh, tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa teman-teman. Cuman ngomong, ya udah kalau memang itu kamu mantap, karena sudah ada kakak saya kan, jadi nggak terlalu kaget. Ya kalau memang kamu mantap, ya sudah, jadilah orang Kristen yang baik. Itu pesan orang mama saya. Kemudian saya paling takut sama bapak saya, teman-teman. Sama papa saya paling takut, karena keras sekali papa saya. Saat itu gimana saya ngomong sama papa saya gitu kan. Dan Tuhan kayak sediakan momennya itu. Jadi kalau malam itu kan saya suka pijitin kakinya. Biasa saya pijitin, saya di situ didorong, kamu bicara. Kamu ngomong sekarang. Dan saya ngomong di situ. Saya bilang, Pak, saya minta izin, saya bilang, saya mau jadi orang Kristen. Dan papa saya tuh bilang begini, teman-teman. Ya udah, kalau memang itu kamu yakin di situ, ya sudah. Tapi jangan pernah anggap Isa sebagai Tuhan ya. Anggap Yesus sebagai Tuhan ya. Dia manusia, kata bapak saya. Saya bilang, saya diam aja, nggak jawab. Tapi saya udah mencari, teman-teman. Sudah mencari, dan saya yakin ini bukan manusia seperti yang kita, manusia luar biasa, teman-teman. Karena dia ada firman. Kemudian dari situlah saya kemudian dan istri saya, teman-teman. Istri saya minta izin saat saya mau tidur. Saya bilang, Bun, saya mau jadi orang Kristen. Istri saya kaget, teman-teman. Dia juga shock, marah. Kok bisa gitu? Saya bilang, saya mencari. Dan saya sudah mantap sekali bahwa ini adalah Tuhan. Nggak ada manusia yang seperti dia pun. Kemudian istri saya kaget ya, mungkin shock. Terus saya sudah yakin, saya bilang saya sudah yakin, saya sudah mantap. Kemudian dia bilang apa, ya sudah, kalau memang saya sudah yakin, ya sudah gitu, ceraiin bunda. Saya diam, teman-teman. Jadi saya dilema saat itu, saya mana mengikut Tuhan atau saya kehilangan anak istri saya, teman-teman. Karena istri saya minta cerai, saya diam, saya nggak jawab apa-apa. Kemudian saya diam, saya bilang, hati saya bingung gitu, kemana saya harus ikut siapa gitu loh. Saya harus kehilangan keluarga saya atau memang saya ikut Tuhan. Dan akhirnya saya diam aja, saya bergumul. Kemudian lain waktu saya ngobrol, bicara lagi sama istri saya yang kedua kali. Saya bilang, Bun, saya sudah yakin, sudah mantap. Saya bilang, saya mau jadi orang Kristen, saya mau ikut Yesus. Saya bilang, ya udah, kalau memang itu udah pilihan udah nggak apa-apa. Tapi tolong ceraiin bunda, anterin bunda ke rumah orang tua. Saya diam, teman, saya nggak jawab. Dan tiba-tiba di dalam hati saya itu ada dorongan, kamu berdoa, kamu minta sama Isa, kamu minta sama Yesus. Kemudian jam 2 itu saya bangun, teman-teman ya. Jam 2 itu saya bangun, kemudian saya gelar sajadah, ya karena di rumah orang tua saya itu kan ada kamar yang khusus kita bawa sholat. Saya nggak sholat, teman-teman. Saya gelar sajadah, saya kemudian duduk, saya berdoa sama Tuhan. Saya minta begini, saya bilang, Tuhan, kalau memang Engkau Isa atau Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar, saya bilang, Engkau menciptakan alam semesta ini dengan begitu mudahnya, tolong Tuhan balikan hati istri saya agar dia menerima saya menjadi orang Kristen. Itu aja saya doanya. Begitu senang sekali, sulit sekali saat itu saya. Sulit sekali pilihan saat itu saya
saya ikut Yesus atau kehilangan anak istri saya, karena saya udah punya anak dua, teman-teman. Jadi akhirnya saya saat itu bingung gitu, saat itu saya dilema gitu. Tapi saya sudah benar-benar terpanggil gitu, sudah nggak nyaman gitu. Saya pengen ikut Tuhan, gitu. Saya nggak nyaman setiap harinya dibuat gelisah, teman-teman. Sampai akhirnya saya dikasih waktu sama Tuhan ya. Padahal saya nggak direncanakan, kami ada waktu me time berdua sama istri saya, dan kemudian setelah kita jalan, saya didorong saat itu setelah berdoa itu besoknya, saya didorong untuk cerita, kamu bicara lagi, ngomong sama istrimu. Dan saya sampaikan, saya bilang, Bun, saya mau jadi orang Kristen. Gimana? Istri saya terdiam, nggak ngomong apa-apa. Saya tanya lagi, gimana Bun? Dia diam, sampai 3 kali saya tanya, dan akhirnya setelah 3 kali saya tanya, dia bilang, ya sudah, gitu. Cuman itu aja, ya sudah. Ya sudah apa? Ya kalau memang ayah yakin dan percaya, ya sudah, gitu. Ya sudah gimana? Saya bilang, ya sudah, Bunda terima aja jadi orang Kristen. Tapi dengan satu syarat, jangan pernah ajak-ajak Bunda jadi orang Kristen. Itulah istri saya, itu saya senang, tapi ya saya juga sedih, ya udahlah, yang penting saya gak jadi cerai. Saya senang sekali. Dan akhirnya saya bersyukur sama Tuhan. Saya bilang, luar biasa, begitu kuasanya Tuhan, sampai dia bisa membalikan hati istri saya, padahal dia minta cerai, teman-teman. Tapi begitu luar biasanya kuasanya saya bisa rasakan. Bukan hanya mujizat, ya, kuasanya luar biasa. Dia bisa membalikan hati istri saya yang dia minta cerai, tapi dibalikan, teman-teman. Dia menerima saya. Dan saat itu setelah saya dapat izin dari istri, kemudian malam saya telepon kakak saya bilang, saya mau dibaptis. Loh, kok buru-buru? Belajar dulu. Enggak, saya bilang, saya mau dibaptis. Kok kenapa buru-buru? Kamu kan belum mengerti. Saya bilang, enggak apa-apa, saya mau dibaptis, saya sudah yakin, saya sudah percaya. Tapi kamu belajar dulu. Loh, saya bilang, kakak bisa jamin nggak saya masih hidup sampai besok? Karena waktu itu saya dalam ketakutan, teman-teman. Seolah-olah itu saya mau mati sebentar lagi. Saat itu saya nggak ngerti. Kok timbul perasaan itu di dalam hati saya? Pokoknya saya pengen cepat dibaptis, pengen cepat dibaptis, teman-teman. Padahal saya belum belajar. Akhirnya kakak saya itu konseling. Ya kebetulan ada teman dari suaminya, dia pendeta di Bandung. Dia konseling, dia tanyakan itu. Karena saya minta, teman. Kakak saya nggak boleh, saya belajar dulu, tapi saya nggak mau. Saya bilang, saya pengen dibaptis dulu. Saya takut meninggal, teman-teman. Saya takut mati sekali saat itu. Dan akhirnya dia konseling sama sharing sama bapak pendeta yang ada di Bandung, dan akhirnya dia datanglah ke Banten, dan akhirnya harus cari hotel dan saya dibaptis malam, teman. Saya minta. Nah, dari situlah saya mulai dimuridkan, tinggal sama pendeta ini. 1 tahun istri saya ikut, padahal saya sudah larang gak usah ikut, tapi dia pengen ikut, bawa anak saya yang kecil, karena anak saya yang besar itu kan udah SMP, tinggal sama orang tua saya. Akhirnya di sana di Banten saya tinggalkan, dan kemudian saya berangkatlah ke Bandung. Selama saya tinggal di Bandung itu, ya sholat saya suruh sholat, teman-teman. Saya pegang komitmen itu, saya tidak pernah ngajak istri saya untuk jadi orang Kristen, tidak. Bahkan saya selalu ingatkan, kalau pagi saya ada doa itu jam 4:30 saya ada doa sama bapak pendeta, saya bangunin. Saya bilang, Bunda sholat subuh. Ya. Kalau malam Jumat biasa kita ngaji, saya ingetin, Bunda kirim hadiah buat keluarga. Ya. Hadoro gitu, kirim hadiah buat keluarga meninggal. Itu yang selalu kita lakukan. Kalau Jumat itu saya ngaji di rumah, teman-teman. Sholat maghribnya di rumah, kita ngaji sama anak itu biasanya. Jadi saya selalu ingatkan. Tapi apa yang saya lakukan? Jadi setiap malam saya itu selalu terbangun jam 2, jam 3, jam 1 kadang-kadang berdoa, teman-teman. Di luar kamar saya tempat tidur itu ada namanya sepeda. Itu tempat saya berlutut. Jadi kalau saya bangun jam 2, jam 1, jam 3 saya berlutut, saya nangis sama Tuhan. Tuhan selamatkan keluarga saya, selamatkan istri saya. Saya lakukan selama setahun seperti itu, teman-teman. Ya mungkin ada skip yang sehari 2 hari atau saya nggak doa, tapi saya rajin gitu untuk doa itu, teman-teman. Jadi setiap malam tuh kalau saya kebangun, saya pasti bawa doa ini. Saya nangis sama Tuhan. Saya nggak tahu kalau doa jam segitu tuh saya tuh ngerasa dekat sama Tuhan. Saya merasa bahwa Tuhan itu ada di depan saya gitu. Itu saya nangis, teman-teman. Dan 1 tahun kemudian istri saya nantang Tuhan. Karena selama 1 tahun saya tinggal di tempat pendeta ini, saya nggak ada pekerjaan, teman-teman. Dan istri saya rindu gitu. Karena bekal dari kampung juga habis. Dan akhirnya dia nantang Tuhan. Jadi saat subuh itu saya bangunin, Bunda sholat subuh gitu. Ada sholat subuh, saya ibadah juga di bawah. Nah, saya nggak tahu dia bergumul apa gitu saat itu. Nah, tiba-tiba jam 8 kakak saya hubungi saya, mau ikut nggak gitu. Kita ke Pengalengan, ke rumah bapak rohaninya pendeta ini gitu. Ayo gitu. Akhirnya kakak saya berangkatlah ke Bandung. Nah, siang itu setelah sampai Bandung berangkat langsung ke Pengalengan. Nah, jam setengah 12 malam kita pulanglah dari Pengalengan itu. Tiba-tiba jam setengah 12 itu ada telepon. Nah, kebetulan saya satu mobil sama ibu gembala ini, karena kita berangkat 2 mobil kan, bapak pendeta di depan, ibu gembala di tengah, saya di jok belakang. Ya, di jok ketiga, karena mobilnya Innova, saya, istri saya, dan anak saya. Setengah 12 itu ada telepon dari loudspeaker sama ibu gembala ini. Shalom Bu, selamat malam gitu. Malam Bu, maaf ya Bu, saya telepon malam-malam gitu sama ibu, maaf mengganggu. Oh ya nggak apa-apa Ci gitu kan. Jadi gini Bu, saya kok digerakin Tuhan Yesus suruh telepon ibu, suruh hubungi ibu. Ya memang ada apa Ci? Ya karena kita lagi butuh karyawan Bu. Tiba-tiba spontan istri saya di belakang dia nyaut, itu doa saya Tante. Emang kamu tuh apa gitu kan? Udah nanti ceritanya di rumah. Sampai di rumah ternyata saya kaget. Dia nantang Tuhan. Setelah dia sholat subuh itu tadi pagi,
dia bergumul. Tiba-tiba ada dorongan dalam hatinya itu, kamu minta sama Tuhan suamimu. Suara itu, minta sama Tuhan Yesus gitu. Kamu minta gitu. Itu didorong begitu dan akhirnya dia datang Tuhan. Kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, dia Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, suami saya adalah Tuhan yang benar, coba tolong saya kasih kerjaan hari ini juga. Hari ini juga, bukan besok, teman-teman. Dan itu dijawab sama Tuhan. Dan akhirnya saya kaget, oh bunda, doa begitu. Dan akhirnya dengan kesaksian istri saya ini, keluarga saya mendengar itu, akhirnya keluarga orang tua saya teringat lagi dengan bagaimana dia dijamah Tuhan, dipulihkan kesehatannya oleh mujizat itu. Itulah yang membuka orang tua saya, akhirnya mereka semua terima Yesus. Jadi orang tua saya, mama papa, kemudian keponakan saya dari pondok juga, anak kakak saya yang kedua, keponakan kakak saya yang pertama, ya anak kakak saya yang pertama satu, anak saya yang besar, yang SMP, dan istri saya 6 orang. Kemudian mereka terima Yesus jadi baptis di Bandung. Dan saya sangat bersyukur sekali, artinya saya percaya bahwa Tuhan luar biasa yang menyaksikan saya bagaimana mujizatnya, kuasanya, dan saya bukan hanya menemukan kebenaran, tapi saya juga bisa merasakan kuasanya nyata, teman-teman. Dari mujizat, dari kuasa, dari istri saya dan Tuhan. Sekalipun dia sekarang harus dibuang oleh keluarganya, ya. Sekarang dia dibuang dari keluarga, tapi iman istri saya tidak pernah goyang, teman-teman. Kita kehilangan semuanya, tapi kita tidak pernah kehilangan keselamatan, karena tidak ada yang lebih berharga daripada keselamatan, teman-teman. Dunia ini akan kita tinggalkan, tetapi tujuan kita hidup adalah pada saat kita mati, kita bagaimana supaya hidup kita selamat. Itu tidak ada yang lebih berharga. Kenapa? Karena semua sementara. Tapi saat kita mengenal Tuhan yang benar, maka kita juga akan menerima surganya yang benar. Bagi saya adalah saat kita saat selamat ini adalah tujuan orang hidup, teman. Semua orang hidup itu menginginkan cuma satu, meninggal masuk surga. Termasuk saya. Jadi kita jangan main-main gitu maksudnya. Jadi yuk, saya mengajak bagi orang-orang yang sekarang sudah percaya, teman-teman Kristen, ayo lebih kuat lagi. Yuk, apa yang menyenangkan hati Tuhan lakukan. Kalian bersyukur mengenal Yesus dari kecil. Saya umur 34, beruntung loh teman-teman. Dipilih Tuhan itu udah suatu anugerah buat saya. Bayangkan di luar sana banyak orang-orang yang teriak, menginginkan keselamatan, tapi mereka belum menemukan. Dan kita adalah orang-orang yang terpilih, bersyukur pada Tuhan. Karena anugerah, teman-teman. Buat saya adalah anugerah. Dan Tuhan ubahkan hidup saya. Bukan hanya saya diselamatkan, tapi Tuhan ubahkan. Bagaimana saya dulunya, saya sangat jahat sekali sama istri, Tuhan ubahkan. Ya, saya nggak pernah nyuci baju, nggak pernah nyuci piring, nggak pernah kerja sama istri, semua dilayani istri, semua Tuhan ubahkan. Saya bagaimana bisa minta ampun sama istri, minta maaf, bagaimana saya dulu menyakiti dia, ya, saat dia tenam saya pernah selingkuh, teman-teman, semua saya jujur di hadapan Tuhan, diubahkan semuanya sama Tuhan. Jadi Tuhan bukan Tuhan Yesus, bukan hanya menyelamatkan saya, tapi diubahkan semuanya, sampai luar biasa pernikahan kami akhirnya bisa diteguhkan di depan Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Jadi saya mengajak teman-teman, ayo mulai dari sekarang, ayolah semangat, ya. Jadilah orang Kristen yang baik, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita itu harus jadi berkat, teman-teman. Harus jadi terang dan garam, berdampak secara positif. Ya. Jangan kita percaya Yesus, tapi kelakuan kita tidak memuliakan nama Tuhan. Yang mungkin sebelum mengampuni, ya ampuni. Karena Tuhan mau menginginkan kita mengampuni. Memang sakit, teman-teman. Saya juga mengikut Tuhan itu nggak mudah, sakit. Ya. Saya dulu orang yang keras, teman-teman. Ada orang yang nyakitin saya, saya nggak pernah takut. Besok saya samperin orang itu. Saya punya anak 2 aja sering berantem, teman-teman. Tapi setelah saya mengikut Tuhan Yesus, saya lebih baik disakiti daripada saya menyakiti orang lain. Nah, saya lebih baik mengampuni. Sakit, teman-teman. Banyak air mata saya ikut Tuhan Yesus, pikul salib. Dikecewakan, saya harus bayar mengampuni. Disakiti, harus mengampuni. Gimana? Gak sakit. Kedagingan kita maunya membalas. Tapi firman Tuhan katakan, ampunilah. Said, ampunilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jadi pada saat saya dalam pergumulan disakiti, saya selalu ingat bagaimana Yesus pikul salib. Yesus menanggung dosa-dosa kita, dia harus rela disesat. Dia harus rela menderita, tidak dihargai. Supaya kita selamat. Efesus 2 ayat 6. Dan walaupun dalam rupa Allah, dia tidak pernah menganggap kesetaraan dengan hak yang dia miliki. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Untuk taat di kayu salib. Dia ingin mengajarkan kepada kita, teman-teman. Bukan hanya ingin menyelamatkan kepada kita, tapi dia juga ingin mengajarkan. Ini loh mengampuni itu. Seperti ini loh kasih Bapa, seperti ini loh kasih Allah. Kasih Tuhan kepada anak-anak yang selalu mengampuni. Siapa yang mau percaya, yang mau bertobat kepada dia, selalu ampuni, teman-teman. Jadi dia mengajarkan kepada kita. Melalui pengorbanannya. Orang-orang banyak yang menyiksa dia, yang lupa akan kebaikannya, mujizatnya Yesus, tidak dihargai, disiksa, diderita, walaupun dia tidak berdosa, dia disiksa. Dia disesat. Tapi Yesus memohonkan ampunan bagi mereka. Tuhan Yesus mengajarkan kita semua bagaimana kita pengikut Kristus untuk apa? Untuk selalu mengampuni. Kalau kita tarik, kita tidak ada pernah seujung kukunya para murid Yesus.
dibandingkan Rasul Paulus, dibandingkan Petrus, nggak ada seujung kukunya. Mereka menderita, tapi mereka mau mengampuni orang-orang yang menganiaya mereka. Murid-murid Yesus menderita, teman-teman, ikut Yesus. Tapi mereka di balik penderitaannya selalu mengampuni orang-orang yang bersalah. Mereka tidak membalas. Ya, mereka tidak membalas, tidak pernah membawa pedang, tidak pernah mengibarkan pemberontakan. Sekalipun mereka dijajah, sekalipun mereka disiksa. Tidak. Dan itulah kekristenan yang luar biasanya. Sekalipun datang bukan membawa pedang, tapi kekristenan itu bisa bertumbuh. Dan saya percaya itu semua karena kuasanya Tuhan. Karena Tuhan yang benar akan membela kebenaran yang dia bawa. Tuhan yang benar tidak perlu dibela, teman-teman. Tapi dia bisa membela kebenaran yang dia bawa. Maka dari itu kekristenan itu lahir bukan membawa pedang, tetapi melalui kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan membela anak-anak. Makanya anak-anak Tuhan rela menderita, rela mati, bahkan nyawanya pun dia berikan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan nyawanya untuk kita supaya kita selamat. Maka orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, yang cinta akan Yesus, bukan hanya waktunya, bukan hanya tenaganya, bukan hanya pikirannya, semua dia berikan, bahkan nyawanya diberikan untuk Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi Tuhan dengan semua yang ada dalam dirinya, dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap akal budi, dia mengasihi Tuhan, bahkan nyawanya dia berikan untuk kemuliaan. Demikianlah perjalanan hidup seorang pria asal Banten yang dahulu begitu taat pada keyakinannya, bahkan sangat membenci orang-orang Kristen. Namun ketika ia memutuskan untuk mencari kebenaran dengan hati yang terbuka, ia menemukan jawaban yang mengubah arah hidupnya. Kesaksiannya mengingatkan kita bahwa pencarian yang tulus dapat membawa seseorang pada keyakinan yang menurutnya memberikan damai dan pengharapan. Apapun latar belakang kita, semoga kisah ini mendorong kita untuk terus mencari kebenaran dengan kerendahan hati dan menghargai perjalanan iman setiap orang. Jika Anda merasa video ini memberkati dan menguatkan, jangan lupa bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda kasihi agar mereka juga dapat mendengarkan kesaksian ini. Dukung juga channel ini dengan menekan tombol like, tinggalkan komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.